Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tunawati Badriah dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai resumen dari konsep operasional perbankan syariah. Nah, untuk konsep operasional perbankan syariah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga produk jasa perbankan lainnya. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana ini pada bank syariah bisa berupa giro, tabungan, maupun deposito. Yang pertama ini penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana pada bank syariah ini biasanya digunakan untuk giro, tabungan, maupun deposito. Dan prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dana ini yaitu hanya prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Pertama itu prinsip wadiah. Nah, prinsip wadiah yang digunakan dalam penghimpunan dana ini yaitu prinsip wadiah yatamana. Dan prinsip ini digunakan pada rekening giro. Wadiah sendiri itu ada 2, ya, wadiah yatamana sama wadiah amanah. Nah, keduanya ini berbeda. Yang pertama ini wadiah amanah, dia tidak bisa dimanfaatkan, sedangkan wadiah yatamana ini dia bisa dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi karena pihak yang dititipi ini telah diberikan tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Nah, dalam pengaplikasian prinsip mudharabah ini penyimpanan atau deposen ini dia sebagai sahibul mal atau pemilik dari dana. Nah, sedangkan bank sendiri itu sebagai mudharib atau pengelola dana. Dana tersebut akan digunakan untuk murabahah ataupun ijarah. Nah, hasil usahanya ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah itu mudharabah yang tidak ada pembatasan. Jadi, bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, itu nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang sekiranya menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan di produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dana, deposito mudharabah. Yaitu tabungan mudharabah dana, deposito mudharabah. Nah, yang kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini ada 2, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah on balance sheet, yang kedua mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet yaitu simpanan khusus atau di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Sedangkan mudharabah muqayyadah off balance sheet itu merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, atau di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dan pelaksana usaha. Nah, pemilik dana ini menerapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pelaksana usaha. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat pembiayaan dengan prinsip akad sebagai pelengkap. Prinsip jual beli. Nah, di sini dilaksanakan sebagaimana adanya perpindahan barang atau benda yang tingkat keuntungannya ini ditentukan di awal.
atau menjadi bagian dari harga atas barang atau benda yang akan dijual. Transaksi jual beli sendiri ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Pertama itu pembiayaan murabahah. Nah, murabahah sendiri itu berasal dari kata ribahu atau artinya keuntungan, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan sebagai di mana bank ini menyebut jumlah keuntungan sebagai penjual dan nasabah ini sebagai pembeli. Nah, kedua belah pihak ini harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembiayaan tersebut. Yang kedua ini pembiayaan salam. Nah, pembiayaan salam ini merupakan jual beli di mana barang yang akan diperjualbelikan ini belum ada. Maka dari itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembiayaannya dilakukan secara tunai. Nah, bank ini sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual. Dalam praktik perbankan sendiri itu barang ini telah diserahkan kepada bank dan dari pihak bank menjualnya kepada rekan atau nasabah lainnya secara tunai ataupun secara cicilan. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Nah, pembiayaan istisna ini menyerupai produk salam, tapi pembayarannya dilakukan oleh pihak beberapa kali pembayaran. Nah, pada bank syariah umumnya ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur ataupun konstruksi. Yang kedua yaitu prinsip sewa atau ijarah. Nah, dilandasi adanya perpindahan manfaat pada dasarnya itu sama dengan prinsip jual beli, tapi bedanya di sini yaitu objek transaksinya dari jual beli ini objek transaksinya berada pada barang, sedangkan objek transaksi pada ijarah atau sewa ini yaitu pada jasa. Yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil ini dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah ini dilandasi atas keinginan dari pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Sedangkan pembiayaan mudharabah ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih di pihak di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Nah, bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari sohibul mal dan keahlian dari mudharib itu sendiri. Yang terakhir yaitu produk jasa perbankan syariah, yaitu layanan perbankan di mana bank syariah ini menerima imbalan atau jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai intermediasi keuangan. Nah, di sini produk jasa perbankan syariah ini ada wakalah atau perwakilan, yaitu merupakan penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat secara teknis perbankan ini. Secara teknis perbankan, wakalah ini memberikan wewenang dari lembaga atau perorangan sebagai pemberian mandat kepada pihak sebagai wakil untuk mewakili melaksanakannya urusan dengan batas dan waktu tertentu. Nah, yang kedua ini kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Yang ketiga ini sarf atau jual beli valuta asing. Jual beli mata uang yang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual dan kurs beli yang berlaku pada saat itu. Yang keempat yaitu qard atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Nah, yang kelima ini rahan atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Yang selanjutnya yaitu hiwalah atau mengalihkan utang piutang. Dalam perbankan syariah, fasilitas hiwalah itu lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Selanjutnya ijarah, yaitu selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, menjadi prinsip dasar perbankan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu al-wadiah. Selain menjadi landasan syariah juga, produk tabungan ini termasuk ke dalam giro, menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen bank untuk mendapatkan administrasi dokumen. Nah, bank sendiri ini akan mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Sekian pembahasan yang bisa saya terapkan dari resumen yang saya tulis. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.